Mending beli monitor bekas dari brand yang udah terkenal atau beli monitor baru dari brand yang masih asing di telinga? Beberapa minggu lalu saya udah ngetes satu monitor 24 inci dari brand yang memang bener-bener asing di telinga, namanya Laiwan. Tapi brand kayak gini ada banyak di pasaran dan harganya murah. 24 inci 75 Hz di kisaran harga 800 ribuan, kalau pakai voucher bisa lebih murah pastinya. Dimana dengan uang yang sama kita bisa dapat monitor 24 inci juga, 75 Hz juga, tapi dari brand yang lebih terkenal, second pastinya. Ini adalah LG 24 MK430 HB yang waktu saya cek di marketplace ternyata masih banyak yang jual baru, tapi harganya nggak jelas. Ada yang 1,2 jutaan, ada yang 1,4, bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Nggak tahu mana yang benar. Yang jual second juga banyak, kisaran harganya 900 ribu ada, 1 jutaan ada, dan ini saya dapat di harga 800 ribu lebih dikit. Dan ternyata monitornya adalah buatan tahun 2018 bre, berarti umurnya dikit lagi udah 10 tahun coy. Gimana ceritanya dengan yang tadi banyak jual baru? Apakah bener keluaran baru atau barang lama yang nggak laku-laku? Saya nggak tahu kondisinya gimana, tapi yang pasti monitor second yang saya beli ini kondisinya bagus-bagus aja sih. Speknya nggak spesial, pakai panel IPS dengan viewable area 23,8 inci, resolusi Full HD dengan refresh rate 75 Hz dan response time tertulis 5 milisecond pada mode faster, berarti ada setting overdrive yang nggak guna. Faster 5 milisecond mending nggak usah dikasih juga nggak masalah, toh responnya memang lambat banget. Desainnya standar monitor LG budget yang ada di ingatan saya zaman dulu dengan bezelnya yang tebel. Materialnya full plastik sampai ke kaki dan base stand-nya yang terlihat biasa aja. Tapi yang cakep, pengaturan OSD-nya udah pakai joystick di bagian tengah. Connectivity ada HDMI, VGA, dan satu audio jack 3,5 mm, dan ergonomisnya hanya bisa tilt aja. Sekarang singkat performance-nya. Untuk sebuah monitor tua, backlight LG ini masih terhitung cukup bagus. Pada luminance 100 nits di level brightness 22%, deviasi terang gelapnya cuma 4,5%, dan kalau brightness-nya dinaikin ke 50%, deviasinya turun jadi 2%. Jadi monitornya masih bebas flicker. Untuk warna, color gamutnya 93% sRGB dan 71% DCI-P3. Brightness default mode standarnya cukup tinggi, disetting di 239 nits dengan black levelnya 0,24 yang menghasilkan kontras rasio hampir 1000:1. Tapi putihnya agak kebiruan di 6800 Kelvin dengan gamma yang kurang jelas arahnya, tapi gray balance-nya cukup bagus, tapi akurasi bawaannya kurang bagus. Seperti biasa saya kalibrasi ke 100 nits D65, di mana black levelnya bisa bertahan di 0,1 nits dan kontras rasionya juga terjaga di 915:1. Putihnya udah lumayan, bisa natural di 6500 Kelvin asalkan bukan saat menampilkan gray yang gelap. Gamanya jadi lumayan konsisten, mepet 2,2, gray balance-nya masih oke, dan akurasi warna juga jadi jauh lebih baik. Uniformity, untuk luminance masih bagus banget, semua area punya tingkat kecerahan yang seragam. Sedangkan untuk warna, ada sedikit area di bagian atas yang melebihi toleransi 4 delta E. Sisanya masih bagus banget. Untuk gaming performance jangan berharap banyak karena memang dia bukan monitor gaming dan buatan tahun 2018 lagi ya. Display latency-nya not bad tapi minimum 1,8 milisecond dengan average 8 milisecond, tapi untuk response time-nya kita lihat angka terbaik aja. Di setting overdrive normal, respon tercepatnya 7,4 milisecond dengan average 12 milisecond. Gambar bergerak udah pasti akan ghosting banget. Klaim 5 milisecond-nya memang benar bisa dicapai pada mode fast dengan average jadi agak bagus di 10 milisecond, dan untungnya masih tanpa overshoot yang mengganggu. Jadi masih bisa lah kita pakai mode fast di monitor ini walaupun gambarnya tetap bakal ghosting. Jadi gimana? Mendingan second yang kayak gini atau baru tapi dari merek asing kayak si Laiwan tadi? Ya kalau secara visual tampilan layarnya sih ya jauh banget bagus yang ini maksudnya. Dan kalau mau kita bandingin skornya, untuk general use monitor ini dapat skor 72, sedangkan Laiwan cuma 65. Gaming fokus, monitor LG ini bisa saya kasih skor 73, sedangkan Laiwan cuma 69. Sedangkan untuk warna yang arahnya untuk creation, LG ini masih bisa dapat skor 70 dibanding Laiwan yang cuma 61, saking jeleknya tampilan warnanya. Minusnya cuma satu, nggak ada garansi. Tapi dengan usianya yang 8 tahun dan dia masih baik-baik aja, kemungkinan dia termasuk salah satu monitor yang badak. Cuma kalau kamu beli second, kondisinya jelas nggak ada yang bisa jamin, dan sekali lagi nggak ada garansinya dibandingin beli si Laiwan atau sejenisnya tadi yang masih ada garansi 1 tahun. Cuma kalau disuruh jujur milih antara monitor second kayak gini dan monitor baru dari brand yang tadi asing di telinga, iya, dari kualitas saya lebih milih yang ini.
terus dari daya tahan yang hubungannya sama garansi, saya juga lebih milih yang ini. At least ini 8 tahun udah terbukti handal nggak rusak gitu ya. Sedangkan merek yang asing tadi, walaupun ada garansi 1 tahun, tapi mungkin masih sedikit orang yang sudah membuktikan bahwa dia bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Tapi sekali lagi, semuanya kembali ke kita masing-masing. Kamu lebih mantep yang mana? Apakah beli second kamu bisa bener-bener ya udahlah nggak apa-apa, semoga awet, atau kamu termasuk orang yang pengen buka segel karena ada, daripada beli second walaupun terkenal, ya udahlah beli yang murah aja, merek asing nggak masalah, yang penting buka segel dan masih ada garansinya. Dan untuk barang second kayak gini, ya terus terang saya nggak bisa ngasih link. Iya, kalau searching ada banyak, tapi karena saya nggak bisa jamin kondisinya seperti apa, saya nggak berani ngasih link yang biasa saya taruh di bawah. Jadi silakan cari sendiri dengan resiko ditanggung masing-masing.